Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali di mata pelajaran bahasa Jepang. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Ingat, selalu menjalankan protokol kesehatan. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Masih ingat, kita sudah belajar tentang ruangan yang ada di dalam rumah. Masih ingat? Nanti kita ulang kembali sedikit. Ada kyakuma. Kyakuma artinya ya, ruang tamu. Terus ada ruang keluarga, itu apa? Ima. Dapur, daidokoro. Halaman, niwa. Kamar mandi, ya, basurumu. Terus ada kamar, heya. Di sana bisa dijelaskan heya, siapa yang punya misal kamar tersebut? Kita sendiri, saya misalnya, watashi no heya. Di sana bisa ditambahkan dengan anggota keluarga. Kamar adik misalnya juga bisa. Tinggal diganti watashinya dengan misalnya imoto. Imoto no heya, ani no heya, dan lain sebagainya. Bisa kira-kira? Ya, sekarang kan kita lanjutkan dengan keadaan ruangan tersebut dengan kata sifat. Bisa kira-kira? Misalnya keadaan ruang dapur kalian. Bagaimana keadaan dapur kalian? Bersihkah? Sempitkah? Atau bagaimana? Nah, ini yang kita bahas hari ini tentang keadaan. Keadaan itu kan kita gunakan adalah kata sifat. Ada 4 gambar, ada 8 jadinya. Karena ada tanda X di sana, artinya adalah negatif. Yang kedua, gambar yang pertama itu maksudnya adalah luas. Luas dalam bahasa Jepang itu adalah hiroi. Terus di bawahnya ada tanda X, tanda silang, itu artinya negatif. Berarti tidak luas. Itu diungkapkan dengan hirokunai. Terus yang kedua itu adalah shizuka. Itu artinya tenang, sepi. Negatifnya berarti tidak sepi. Terus yang ketiga itu ada terang. Negatifnya tidak terang. Yang keempat bersih. Negatifnya tidak bersih. Oke, kita dengarkan coba. Ichi, hiroi. Heya wa hiroi desu. Heya wa hiroku nai desu. Ada heya wa hiroi desu. Artinya kamar luas. Kalau diubah ke negatif menjadi heya wa hirokunai desu. Kamar tidak luas. Ada 2 kalimat di sana. Terus yang kedua, Ni, shizuka. Heya wa shizuka desu. Heya wa shizuka janai desu. shizuka artinya sepi. Heya wa shizuka desu. Kamar sepi atau sunyi. Heya wa shizuka janai desu. Tidak sunyi. Berarti ya tidak sepi. 3. 明るい。部屋は明るいです。
部屋は明るくないです。 Akarui artinya terang. Kamar terang. Negatif. Kamar tidak terang. Heya wa akaruku nai desu. Yang keempat. 4. 4. きれい。部屋はきれいです。部屋はきれいじゃないです。 Jelaskan kamar bersih. Heya wa kirei desu. Tidak bersih. Kirei janai desu. Tidak bersih. Jadi ada 4 kosakata. Yang pertama ada bersih, yaitu luas, hiroi. Terus ada sunyi, shizuka. Terang, akarui. Bersih, kirei. Negatifnya juga sudah ada di bawahnya. Bisa kira-kira silahkan kalian pelajari sampai hafal. Kita akan tambahkan sedikit kosakata kata sifat kembali. Yang kemarin, yang tadi itu kata sifat yang biasa diubah menjadi tidak, yaitu negatif. Bersih tidak bersih, luas tidak luas. Sebenarnya kan ada juga lawan kata. Nah, kita akan di sini bahas sedikit kata sifat tersebut dengan lawan katanya. Misalnya ada yang pertama, oki. Oki artinya besar. Lawan katanya adalah chisai. Artinya kecil. Kalau masuk ke kalimat heya wa oki desu. Kamar saya besar. Terus juga bisa heya wa chisai desu. Kamar saya kecil. Terus berikutnya ada atarashi. Atarashi artinya baru. Lawannya adalah furui, yaitu lama. Tadi ada hiroi. Sudah kita bahas tadi, hiroi apa artinya? Luas. Lawan dari hiroi itu adalah sempit, yaitu semai. Akarui. Tadi sudah kita bahas artinya terang. Lawan dari akarui itu adalah kurai, yaitu artinya gelap. Kirei. Kirei artinya bersih atau cantik juga bisa. Bersih. Lawan dari kirei itu adalah kitanai. Kitanai itu kotor. Kamar saya bersih. Heya wa kirei desu. Kamar saya kotor. Heya wa kitanai desu. Ini tambahan kosakata kata sifat yang ada lawan katanya. Yang tadi di depan itu menggunakan kata sifat dalam bentuk negatif. Yang manapun bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah kalimat. Saya kira-kira silahkan kalian hafalkan kosakata kata sifat tersebut. Kita akan melatih membuat kalimat. Di kosakata tadi juga sudah ditambahkan, sudah diungkapkan kalimatnya. Pola kalimatnya adalah ruangan ditambah dengan partikel wa dan diikuti dengan kata sifat. Diakhiri dengan des. Contohnya, kamar saya luas.
itu diungkapkan watashi no heya wa hiroi desu. Watashi no heya wa hiroi desu. Kamar saya luas. Bisa kalian ganti ruangannya. Misalnya apa? Dapur misalnya. Kata sifatnya misalnya bersih. Itu akan menjadi daidokoro wa kirei desu. Negatif pun juga bisa. Dapur tidak bersih. Daidokoro wa apa? Kirei janai desu. Diubah bisa juga, dapur kotor. Itu akan menjadi daidokoro wa kitanai desu. Nah, silahkan coba latih membuat sebuah kalimat dengan pola kalimat yang di atas. Coba buat 5. Silahkan. Sekarang kita akan masuk ke sebuah percakapan. Nah, yang diungkapkan di sini antara A dan B ya misalnya. Jadi ditanyakan Susan-san no heya wa akarui desu ka? Artinya, apakah kamar Susan terang? Apakah kamar Susan terang? Susan-san no heya wa akarui desu ka? Jawabannya ada 2. Kalau ada pertanyaan apakah itu pasti ada 2, ya atau tidak. Kalau ya itu bisa diungkapkan dengan hai akarui desu. Kalau enggak, iye akaruku nai desu. Ya, terang. Tidak, tidak terang. So desu ka? Saya kira-kira kita ulang lagi. Susan-san no heya wa akarui desu ka? Hai, akarui desu. Iye, akaruku nai desu. So desu ka? So desu ka udah kalian tahu. Oh begitu ya. Jawaban iye pun juga bisa diganti. Susan-san no heya wa akarui desu ka? Apakah kamar Susan terang? Tidak. Iye dijelaskan. Misalnya apa? Gelap bisa juga. Iye kurai desu. Enggak. Melainkan gelap. Itu juga bisa diganti. Saya kira yang manapun juga bisa digunakan. Nah, sebagai latihan kita akan coba melakukan kegiatan lembar kerja mendengarkan kikimasyo. Mari kita mendengarkan percakapan ya, apa yang dibicarakan. Jadi percakapan ini membicarakan keadaan di rumah teman. Nanti kalian akan menentukan bagaimana keadaan ruangan tersebut yang dibicarakan. Saya kira-kira nanti di sini ada 4 jenis percakapan ya. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Nanti tuliskan kode huruf yang sesuai dengan keadaan kamar yang diutarakan. Di bawahnya sudah ada. Nah, seperti ini lembar kerjanya. Kalian dengarkan. Nanti di sana ada nomor 1. Kalian dengarkan percakapannya. Yang mana sesuai dengan keadaannya? Apakah yang nomor A itu artinya apa? Dari gambar di sana A itu ya sunyi, shizuka.
Yang B, ya terang. Yang C, itu tidak luas. Yang D, tidak bersih. Bisa kira-kira? Silahkan kalian dengarkan. Ini nomor 1, tinggal klik di sana gambar audio di sana. Habis itu kalian tentukan bagaimana keadaannya. Silahkan dikerjakan di buku latihan sebagai latihan bahwa kalian sudah memahami apa yang kalian pelajari. Untuk latihannya silahkan buka di PowerPoint. Di sana bisa kalian dengarkan audionya. Bisa kira-kira? Selamat mengerjakan. Gambatte kudasai.